Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025. Kita sudah memasuki masa Prapaskah dan pada hari Rabu yang lalu tanggal 5 Maret 2025 kita sudah mulai awali dengan hari Rabu Abu. Marilah jangan lupa sediakan roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita buka dan mengundang Tuhan Yesus hadir di tempat tinggal kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan bagimu, ya Allah Bapa Surgawi. Oleh karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, maka pada hari ini kami diberi kesempatan lagi, waktu yang berharga dari Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan memberitakan, menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan, pedoman, dan berkat bagi kami. Hadirlah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, dan juga di tempat kami di Sentul City. Dan jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Datang Tuhan dalam berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah, untuk tersungkur dan berseru. Sekali lagi ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah,
sungguh dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah sekali lagi. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sediakanlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 40. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 40. Mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi,
Terima kasih untuk waktu kesempatan yang berharga ini, di mana firman-Mu akan disampaikan. Untuk itu urapilah kami semuanya Bapa dengan urapan yang baru, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40, Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Mimit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini tentang seorang hakim yang namanya Yefta. Ketika dia sudah diurapi Roh Kudus, jadi dia sudah punya kuat kuasa yang luar biasa ya, untuk dipakai Tuhan mengusir Bani Amon. Sebab pada waktu itu bangsa Amon sedang menindas Israel. Kenapa Bani Amon menindas Israel? Karena pada waktu itu moral dan spiritual bangsa Israel lagi merosot. Kenapa dikatakan merosot? Mereka sudah lupa Tuhan lagi. Mereka sudah menyembah lagi dewa Baal, Dewi Asitoret,
itu adalah dewa-dewinya orang Kanaan ya. Dan mereka melakukan ritual-ritual menyembah dewa-dewi ini yang dibenci oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan memakai Bani Amon, suku Amon ini, suku bangsa Amon, untuk menghukum orang Israel karena mereka sudah menyakiti hati Tuhan. Jadi di sini kita belajar ya, janganlah sampai kita melanggar hukum Tuhan seperti orang Israel, menyedihkan hati Tuhan. Tuhan bisa mengizinkan ya kita ditimpa bahaya karena kita sendiri yang buka celah itu, seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Karena mereka menyembah dewa-dewi orang Kanaan, yaitu dewa Baal dan dewi Asitoret, sehingga bangsa Amon menindas mereka. Nah, dalam keadaan tertindas, menderita tentunya ya, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan jadi kasihannya. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dan Tuhan mengutus seorang hakim yang bernama Yefta. Hakim itu adalah seorang pemimpin yang dipakai Tuhan untuk memimpin Israel dan menjadi panglima perangnya untuk berperang melawan bangsa penindas. Yang dalam pembacaan kita, Tuhan memanggil seorang pria yang bernama Yefta. Padahal Yefta ini adalah anak seorang bapak yang nama Gilead. Bapak Gilead ini juga berasal dari Gilead. Jadi Gilead itu selain nama ayahnya Yefta, nama daerah juga tempat kelahiran Yefta, yaitu Gilead. Dan pada waktu itu ayahnya Yefta, yaitu bapak Gilead, dari istri sahnya belum ada anak ya, sehingga melalui seorang wanita tunasusila dia mendapat anak yang dia beri nama Yefta ya. Nah, ini perbuatan yang salah ya, tidak patut kita contoh. Tetapi sekalipun latar belakang Yefta demikian, dan ini juga menimbulkan ketidaksenangan adik-adiknya. Yefta itu anak yang sulung ya. Adik-adik Yefta yang adalah anak-anak dari istri sahnya Bapak Gilead merasa Yefta ini tidak punya hak atas tanah dan warisan Pak Gilead. Sehingga mereka mengusir kakak sulung mereka, dan Yefta dengan sedih pergi meninggalkan rumahnya di Gilead dan dia pergi ke tanah Tob, T-O-B, Tob. Itu tanah Tob itu letaknya sekarang di daerah Suria Timur ya. Di sanalah Yefta yang diusir oleh keluarganya, ditolak oleh orang Gilead, kampung halamannya. Dia berkumpul dengan teman-temannya karena dia gagah perkasa, jago berperang. Dia diangkat oleh teman-temannya sebagai pemimpin. Jadi dia dibuang oleh keluarganya, tetapi teman-temannya di Suria Timur, di tanah Tob itu mengangkat Yefta sebagai pemimpin. Dan apa pekerjaan Yefta dengan teman-temannya? Jadi perampok ya. Mereka merampok orang-orang untuk menghidupi mereka. Jadi Yefta dengan teman-temannya tinggal di goa-goa, dan kalau ada orang kaya lewat mereka rampok, atau mereka ke kota-kota merampok. Itulah pekerjaan Yefta yang sudah ditolak oleh keluarganya. Bahkan dia menjadi sekarang pemimpin para perampok di daerah Tob, Suria Timur sekarang ya. Dan pada waktu itu bangsa Israel sangat menderita karena ditindas, dijajah oleh suku Amon, Bani Amon ya. Dan dalam keadaan terdesak begitu, mereka cari-cari siapa yang bisa memimpin mereka untuk melawan Bani Amon. Akhirnya tua-tua Israel teringat kepada Yefta yang mereka pernah usir, dan dia sekarang jadi pemimpin para perampok di Suria. Mereka panggil pulang dia. Mereka panggil pulang,
untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Orang tua-tua Israel ini juga sudah bertanya kepada Tuhan ya, dan Tuhan memberikan saran panggil itu Yeftah untuk memimpin bangsa Israel melawan Bani Amon. Di sini kita belajar ya. Sekalipun Yeftah ditolak keluarganya, ditolak oleh sekampung halamannya yaitu orang Gilead. Yeftah menjadi pemimpin perampok di bangsa lain, tetapi Tuhan tetap memakai dia ya. Jadi dalam keadaan apapun kita, bahkan seorang pemimpin perampok pun Tuhan bisa pakai ya. Jadi pemimpin-pemimpin Israel datang menghadap Yeftah, meminta dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon yang waktu itu menjajah, menindas Israel. Dan apa jawab Yeftah? Kamu mengusir saya. Kamu tidak terima saya karena saya seorang anak wanita tunasusila. Sekarang kamu memanggil saya untuk berperang. Pikir-pikir dulu lah. Tapi karena dibujuk terus-menerus, dan juga Yeftah meskipun dia seorang perampok, pemimpin perampok, dia bawa persoalannya ini kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus memenuhi permintaan pemimpin-pemimpin Israel ini? Dan jawab Tuhan ya. Karena memang Tuhan yang menyuruh pemimpin-pemimpin Israel ini untuk meminta Yeftah memimpin bangsa Israel berperang melawan Bani Amon. Dan pada waktu itu juga ketika Yeftah setuju, dia dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa ya. Bahkan seorang pemimpin perampok tentu hidupnya tidak benar ya, jahat. Tapi bisa juga Tuhan pakai, dan orang itu si Yeftah ini dipenuhi Roh Kudus. Karena Tuhan mau memakai dia. Jadi jangan kita menilai dan menghakimi seseorang ya. Seorang pemimpin perampok saja, pemimpin penjahat saja bisa Tuhan pakai, dan Roh Kudus memenuhi dia. Dan kemudian kita tahu Yeftah mengalahkan Bani Amon ini di 20 kota. Dia luar biasa ya. Jadi hebat ini betul ini Yeftah, Hakim Yeftah. Kita sebut Hakim Yeftah ya. Dia mengalahkan Bani Amon sehingga selama 6 tahun Yeftah memimpin bangsa Israel dan Bani Amon tidak berani ganggu lagi. Nah, banyak hal yang kita bisa belajar di sini ya. Tetapi pada waktu dia satu waktu berperang, ketika dia mau menyerbu satu kota, dia berjanji pada Tuhan. Dia bernasar. Itulah pembacaan kita tadi. Bernasar itu adalah membuat komitmen, membuat janji kepada Tuhan dengan satu tujuan. Misalnya pada waktu itu Yeftah berjanji bernasar begini, kalau Tuhan memberikan saya kemenangan melawan bangsa Amon ini di satu kota ya, siapapun yang pertama keluar dari rumahku Tuhan, itu akan saya persembahkan sebagai korban syukur kepadamu. Tentu kalau korban syukur waktu itu adalah korban bakaran ya, seperti domba, kambing, lembu. Pada zaman itu kalau mereka mempersembahkan korban syukur, korban persembahan, itu akan berupa kambing, domba, lembu, binatang ya, untuk ditaruh di mezbah, dibakar, dipersembahkan bagi Tuhan ya. Itulah pikiran Yeftah waktu itu, waktu dia bernasar. Maksudnya kalau Tuhan memberikan Yeftah kemenangan, kambing atau domba atau lembu yang keluar pertama dari rumahnya itu dia akan persembahkan. Jadi nasarnya Yeftah ini bagus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia berhasil mengalahkan Bani Amon, dia pulang dengan sukacita kembali ke rumahnya. Dia kan sudah bernasar. Siapapun yang keluar dari rumahnya yang pertama itu yang dipersembahkan pada Tuhan. Dia harap kambing, domba atau lembu. Yang keluar anak gadisnya satu-satunya. Kasihan ya. Dan dia karena taat kepada Tuhan,
dan dia menangis, dia hatinya sedih sekali, kan dia sudah bernasar ya. Bernasar itu berjanji pada Tuhan ya, dan itu harus ditepati. Kalau tidak ditepati berdosa. Sehingga singkat cerita, anak gadisnya bilang, ayah, yaitu Yefta ya, berikan saya kesempatan bersama teman-temanku selama 2 bulan, teman-teman gadis-gadisku, untuk kami menangisi. Sebab 2 bulan setelah itu ayah akan mempersembahkan saya kepada Tuhan. Dan terjadilah demikiannya sesuai pembacaan kita. Apa makna, arti pembacaan firman Tuhan buat kita orang-orang percaya pada hari ini, di akhir zaman ini? Di sini kita belajar ya. Kalau kita bernasar, kita berjanji pada Tuhan. Biasanya orang bernasar itu dalam keadaan sulit ya. Misalnya dalam keadaan sakit, berjanji gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesembuhan, saya bernasar, apa yang saya punya saya berikan kepada Tuhan, gitu ya. Atau ada lagi nasar-nasar lainnya. Dari peristiwa nasar Hakim Yefta ini kita harus belajar. Sebelum kita mengucapkan nasar kepada Tuhan, pikir-pikir dulu. Jangan sembarang mengucapkan nasar seperti Yefta, Hakim Yefta ini. Dia bernasar, kalau Tuhan memberikan kemenangan, yang keluar pertama dari rumahku itu jadi persembahan buat Tuhan. Yaitu dibakar di Mezbah. Ngeri ya. Jadi pelajaran pertama, janganlah sembarang kita bernasar. Lebih baik kita meminta saja kepada Tuhan. Jangan sampai bernasar ya. Tapi kalau sampai bernasar dan Tuhan penuhi kerinduan kita, harus penuhi nasar itu ya. Tetapi dari peristiwa Hakim Yefta ini, pikir-pikir dulu ya, bernasar. Jangan sampai terjadi seperti Yefta harus mempersembahkan anaknya. Yang kedua, sebenarnya Yefta tidak perlu mempersembahkan anaknya sebagai nasar. Karena di kitab Tawarikh ada diatur, apabila kita sudah bernasar mempersembahkan anak laki-laki kita, suami kita, istri kita, atau anak gadis kita, dan kita tidak bisa memenuhinya, harus membayar, kalau anak gadis ya, 30 sikal perak. Ini yang dilupa oleh Yefta. Kalau dia ingat ini, Tuhan itu maha baik ya. Sekalipun kita sudah bernasar, berjanji, tapi kita tidak sampai hati membunuh. Yefta tidak sampai hati membunuh anak gadisnya. Dia bisa ganti dengan 30 sikal perak. Jadi di sini kita belajar ya. Pertama, saya ulang lagi, jangan sembarang bernasar. Sebab kalau tidak ditepati nasar itu, kita berdosa kepada Tuhan. Kedua, kita harus tahu firman lah. Seperti Yefta, dia tidak tahu firman Tuhan. Dia akhirnya ya, buat kita sekarang bodoh ya. Sudah berjanji kepada Tuhan dan mempersembahkan anak gadisnya. Itu kan salah bernasar. Dan kedua, dia tidak tahu firman Tuhan. Dia tidak tahu hukum Taurat sudah atur. Kalau kita tidak mampu memberikan nasar kita, Tuhan sudah atur. Jadi misalnya anak gadis bisa diganti dengan 30 sikal perak. Nah inilah pelajaran kedua. Kita perlu tahu firman. Jangan seperti Hakim Yefta. Biar dia pemimpin bangsa Israel, dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak tahu firman. Selalu dianjurkan tahu firman dan dipenuhi Roh Kudus. Itu harus sejalan ya. Dipenuhi Roh Kudus dan tahu firman. Kalau salah satu tidak ada, pincang ya. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berhati-hati untuk bernasar. Lebih baik kita meminta dan kita percaya Tuhan akan mengabulkan, asal permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Janganlah sembarang bernasar, lebih baik memohon kepada Tuhan melalui doa. Dan yang kedua, belajarlah firman Tuhan ya. Jangan seperti Yefta, karena tidak tahu firman, dia akhirnya memenuhi nasarnya harus membunuh anaknya sebagai korban.
Tuhan sebenarnya juga tidak mau ya. Tapi ya itu sudah keputusannya Yefta ya. Sini kita belajar Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih dan bertindak. Tapi kita harus tanggung apa yang kita buat itu. Makanya marilah kita selalu rajin membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, boleh tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang tahu firman Tuhan dan mau hidup setiap hari bersama Roh Kudus, sehingga kita pasti akan memperoleh kemenangan, keberhasilan, dan tidak usah takut berbuat salah ya, seperti Yefta itu. Demikianlah firman Tuhan, semoga menjadi berkat dan pedoman bagi kita semua. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan tim Bahlot di rumah. Kita berjumpa lagi. Saya firman hari ini yang terdapat di Perjanjian Lama, Hakim-Hakim yang berjudul Nasar Yefta. Ya, saya langsung ambil judul ini, kita bawa ke apa garis merahnya dengan kehidupan Yefta, judulnya dengan zaman kita, zaman akhir. Kita firman ini berkata mengenai nazar. Saya melihat, saya merenungkan firman yang pembacaan kita ini bahwa nazar itu ada hubungannya kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Saya melihat nazar ini tidak ada kata nazar bagi sesama kita. Nazar adalah hubungan kita dengan Tuhan. Di situ bisa kita melihat kehidupan rohani kita. Kata nazar itu kehidupan rohani kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, anak-anaknya. Saya bertitik tolak demikian. Melihat Yefta, saya tidak ulangi, saya percaya setelah apa yang Opa katakan bawakan tadi, dengan apa yang dibaca, saya percaya Bapak Ibu bisa juga mengetahuinya. Ya, nazar adalah suatu kata perjanjian dengan Tuhan. Ada sesuatu ungkapan, harapan, ya, yang benar-benar kita hanya bersandar kepada Tuhan. Dengan kata nazar ini dan hubungannya kita dengan Tuhan, terlebih dahulu setelah saya merenungkan, kita harus tahu kehidupan kita dengan Tuhan. Kita harus mengerti Tuhan sampai di mana kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita atau keluarga. Kata nazar untuk keluar seperti Yefta, saya sedikit ke belakang, dia mengambil keputusan kata nazar, tapi dia sebenarnya hanya mengikuti kata hatinya, kedudukannya, dan emosionalnya untuk memenangkan suatu tugas. Itu benar, tetapi jika kata nazar itu keluar, ini yang menjadi titik. Apakah kita mengetahui kata nazar itu, hubungan itu dengan Tuhan, tidak menjadi sesuatu yang bertentangan kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita bernazar? Seperti saya katakan tadi, kita harus tahu Tuhan dan Tuhan juga harus tahu kita. Secara dasar Tuhan tahu kita karena Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bebas. Tuhan yang berkehendak bebas dan tentu ciptaannya juga demikian. Jadi apabila nazar kita katakan tanpa kita mengetahui kehidupan Tuhan, itu sulit Bapak Ibu. Seperti yang Yefta alami. Kehidupan
apakah kehidupan Nasar seperti Yeftah ada juga di zaman kita, generasi akhir zaman? Itu saya percaya banyak sekali. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan banyak hal itu kita dengar, pengalaman kehidupan bersekutu dengan anak Tuhan. Saya percaya dan saya sedikit merenungkan dan berkehidupan, bergaul, tidak gampang untuk mengatakan bernasar. Tapi apa yang kita katakan cerita siang ini itu adalah negatif. Tetapi dalam kehidupan sesama anak-anak Tuhan banyak hal-hal yang saya jarang mendengar kata nasar itu sesuatu yang negatif. Karena saya sangat pengalaman kehidupan kata nasar bagi anak-anak Tuhan itu sangat-sangat kuat, sangat berpengaruh dan sangat tidak dibagi persekutuan anak Tuhan. Saya jarang mendengar akibat dari kita bernasar, kegagalan. Tapi yang saya selalu dengar ada bukti saya bernasar dan itu banyak sekali hasilnya. Sungguh indah Bapak Ibu. Ya, saya menekankan itu, saya mendengar itu benar-benar nasar tidak bisa kita permainkan. Kita kembali bagaimana kita dengan Tuhan. Apakah kita tahu kehidupan Tuhan hanya untuk melengkapi keyakinan kita? Atau kita tahu Tuhan karena Tuhan tempat kehidupan kita bersandar. Tuhan tempat sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan bukan saja nafas kehidupan, tapi seluruh sikap hidup kita. Apakah kita jadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita? Kalau kita tahu ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman baru di rumah, kita akan selamat dengan kata nasar. Nasar kadang-kadang dan selalu itu diambil sikap itu karena kita punya sebagai manusia, khususnya anak Tuhan, tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi harus kita penuhi. Kita tidak punya kemampuan. Saya untuk zaman akhir, tapi ini menurut saya sendiri, tidak ada setelah saya merenungkan untuk bernasar boleh saja, tetapi dengan keadaan yang Tuhan sudah memberikan segala kehidupannya, yaitu Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kita. Untuk saya merenungkan, saya tidak memakai atau mengambil satu nasar. Karena Tuhan, salah satu pesan Tuhan pada anak-anaknya zaman akhir ini, kuasailah kehidupan dunia. Kuasailah kehidupanmu bersama aku. Dan kehidupan dunia ini kamu kuasai bersama aku. Jadi untuk saya pribadi, saya merenungkan kehidupan. Saya tidak memakai kata nasar. Karena nasar itu sebenarnya kita hubungan yang sangat erat. Yang paling pertama kita harus tahu karakter Tuhan, pribadi Tuhan. Yang lain-lainnya itu akibat saja kita tahu Tuhan. Tapi yang paling inti untuk saya merenungkan kehidupan, kita harus tahu pribadi Tuhan. Ya. Saya merenungkan ini dalam kehidupan sampai saya dapat satu kata. Kehidupan pribadi Tuhan, semua kita bisa tahu. Kita bisa tahu isi hati Tuhan. Ya. Apa yang kita mau, kita diskusi dengan Tuhan. Sampai kata nasar itu tidak terlintas dalam pikiran saya pribadi dan mengambil kata nasar itu. Karena kata nasar bisa juga
nanti kalau saya dapat ini, saya bernasar. Di dalamnya berisi segala sifat kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ada karakter, ada emosional di dalam. Semua sifat itu karena kita tidak mampu. Tapi saya tertantang. Kita bisa dapat itu karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Asal kita mengerti tugas kita apa yang Tuhan berikan pada kita zaman akhir ini. Dan semua warisan Tuhan sudah berikan. Tinggal kita mengolahnya. Kalau kita ambil kata nasar itu perjuangannya luar biasa. Ya, itu ada sesuatu yang aku mau Tuhan, tapi aku tidak bisa. Itu yang mendasari orang mengambil nasar. Sekali lagi, untuk saya pribadi, saya tidak ambil untuk zaman sekarang. Kehidupan saya pribadi. Yang pribadi yang saya tertantang. Bagaimana saya bina hubungan saya dengan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu saya dapat. Saya ulangi tadi yang saya bilang. Semua kita bisa tahu dengan Tuhan. Tuhan berbicara, berdiskusi dengan kita. Tapi setelah merenungkan kehidupan pengalaman, hanya dua yang kita tidak bisa menjadi misteri untuk kita, yaitu hukum dan waktu. Di situ otoritas Tuhan, itu yang kita tidak bisa dapat. Ya, banyak hal saya mengalami pelayanan dan sekeluarga dan semua pribadi yang saya melihat orang dan saya sendiri bahwa Tuhan tidak pernah membatasi dirinya. Cuma Tuhan katakan, apakah mau engkau dengan aku? Apakah engkau mau hidup dengan aku? Tetapi batasan yang saya ulang lagi, kebatasan yang kita tidak bisa ambil karena itu menampakkan, menjadikan suatu bahwa Tuhan itu adalah lebih dari kita, adalah hukum dan waktu. Kali ini saya tidak mengupas hukum dan waktu, tapi saya bisa katakan nanti di lain waktu, tapi hukum dan waktu untuk kita tidak bisa nalarkan secara manusia. Jadi kita kembali kata nasar. Kita bisa. Apa yang kita mau, mari kita diskusi dengan Tuhan. Tuhan sudah buka hatinya, mari anakku. Berbicara dengan aku. Bercurhatan dengan aku. Bapak Ibu, Tuhan selalu siap waktu. Tapi pertanyaan, apakah kita siap waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan? Itu tantangan kita. Dan kita selalu mau cepat, itu sifat manusia. Kadang-kadang saya juga begitu. Bukan saya tidak ada dalam hal itu. Tidak sesuci banget ya Tuhan, teman-teman. Tidak Bapak Ibu. Saya juga ada di situ. Tapi bagaimana saya hidup dengan Tuhan, saya merenungkan pribadi Tuhan. Sebenarnya semua kehidupan kita Tuhan bisa jawab. Tetapi kembali kepada manusia khususnya anak-anak Tuhan adalah kita. Apakah kita mengerti pribadi Tuhan? Itu yang saya selalu bertanya. Tapi karena pengalaman saya hanya katakan bahwa yang lebih itu dulu kita harus tahu. Watak pribadi sifat Tuhan. Bukan Tuhan simpan, tidak Bapak Ibu. Tuhan suka kita melidiki dia. Apa yang dia mau, kenapa Tuhan tidak mau? Kenapa Tuhan bilang tunggu? Kenapa Tuhan bilang bukan sekarang tapi nanti? Itu yang selalu kita jawab. Nah di sini titiknya. Kadang-kadang kapan Tuhan akhirnya kita ambil satu sikap. Kata nasar yang keluar. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi mari saya mengajak Bapak Ibu. Bukan berarti saya katakan nasar tidak boleh. Tidak. Setiap orang pribadi dengan Tuhan itu bisa. Tapi ini secara pribadi. Karena pengalaman hidup, pengalaman pelayanan saja. Sampai saya ulangi, saya ambil satu kata. Satu pekerjaan, satu tindakan. Cari tahu kehidupan pribadi Tuhan. Kita harus, waktu kita tahu, kita harus
Sebelum kita tahu, kita harus dekat dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan, yaitu dengan Roh Kudusnya. Kita adalah zaman kemurahan Tuhan, zaman Roh Kudus, semua bebas. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang ada pun kalau tidak bisa hilang. Asal kita bergaul dengan Tuhan, kita berbicara. Saya tertantang, apalagi kita mau bernasar. Memang dengan Tuhan ada waktu. Ada waktu nanti, ada waktu lama. Tetapi saya juga belajar di situ. Kenapa lama? Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mau lama. Tuhan menjawab semua hati kita, kemauan kita, kerinduan kita, asal kita berbicara. Kenapa lama? Karena di waktu yang lama itu, di situ, ini saja pengalaman Bapak Ibu, disitulah Tuhan mengenalkan pribadinya, apa yang kita minta. Tuhan mengenalkan, ini rencanaku. Tuhan mengenalkan, ini yang kamu harus harus jalani dulu. Tapi yang paling utama saya melihat, kenapa lama? Tuhan mau membersihkan kehidupan kita dari hal-hal dunia. Karena kadang-kadang apa yang kita minta, kita tidak bisa menerima itu tanpa kita hidup, bersihkan kehidupan kita dengan Tuhan. Karena yang sering kita minta itu hal dunia. Bahkan kalau hal rohani itu lebih berat. Karena Tuhan katakan, setelah saya renungkan kehidupan dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau bersihkan kita secara daging kita. Setelah itu dia masukkan cara hidup dengan rohani kita. Tergantung kita. Mau cepat, respon. Kalau kita lama, itu akan lama juga. Nah, nasar apa yang kita bawakan hari ini, itu kita bisa dapat kalau kita berhubungan dengan Tuhan yang sangat intim. Sangat intim dengan Tuhan, dua menjadi satu. Itu dilambangkan sebagai suami istri. Kalau kita dengan Tuhan jadi satu, suami istri itu mudah. Tuhan tidak pernah melihat kekurangan kita. Tuhan tidak pernah katakan kau salah. Tuhan cuma hanya katakan, bisakah kau? Dan dia mau jadikan kehidupan kita adalah kehidupan Tuhan. Sehingga kita menjadi satu dengan Tuhan. Orang pun di mana konfirmasinya, orang melihat kita adalah melihat Tuhan. Disitulah kita tertantang. Apakah kita masih memakai kata nasar? Sekali lagi Bapak Ibu, bukan saya katakan nasar itu tidak penting. Tidak, itu sangat penting. Tapi itu masuk dalam kehidupan pribadi demi pribadi dengan pribadi setiap orang dengan Tuhan. Ini saya katakan hanya karena pengalaman kehidupan, pelayanan pribadi dan keluarga. Itu yang membuat saya merenungkan kata nasar. Untuk saya bisa terjawab kalau kita sekali lagi kalau kita benar-benar sangat dekat dengan Tuhan. Sampai warisannya yang katakan 5 roti 2 ikan. Saya kasih contoh. Itu pun kita bisa buat. Banyak kalau mau panjang Bapak Ibu. Tetapi biarlah apa yang saya katakan itu. Katakan ini. Itu kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Apakah yang tidak terjawab lagi? Mari kita renungkan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Mari kita jadikan hidup kita adalah nasar untuk orang melihat Tuhan, melihat kita dan mereka bernasar. Aku juga mau demikian. Aku juga mau begitu. Seperti si A, seperti keluarga B dan seterusnya. Karena mereka melihat kehidupan Tuhan ada di kehidupan kita. Dan mereka mau berarti juga itu bernasar. Untuk saya itu termasuk. Apakah hal ini juga bisa Bapak Ibu mengerti? Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam apa yang saya bawakan pada siang ini.
Itu menjadi berkat bagi kehidupan saya sendiri, juga dari kehidupan Bapak Ibu pribadi dan rumah tangga. Jadi kata Nasar, mari kita aplikasikan dengan hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan Nasar yang pasti, setiap Nasar itu sulit bagi orang yang membuatnya. Tapi untuk saya tertantang, tidak ada kesulitan dalam Tuhan. Semua sulit bisa diatasi. Kehidupan, keintiman menjadi contoh pokok pemberitaan firman hari ini. Maka apa yang kita bawa itu pasti Tuhan akan menjelaskan lebih jelas lagi pada siang ini, khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari di rumah. Hanya itu yang saya bisa bawakan. Kiranya penjelasan ini Roh Kudus akan memberikan hal yang lebih lagi dari saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang Hakim Yeftah yang bernasar. Jadi kita mendapat pelajaran di situ, janganlah sembarang kita bernasar. Sebelum kita bernasar, pikir-pikir dulu, sebab itu merupakan perjanjian dengan Tuhannya. Jadi marilah sekarang kita masuk dalam perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu tadi. Jadikanlah kami semuanya bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus. Sehingga kami tidak dengan mudah untuk bernasar kepadamu Tuhan. Bila kami ada sesuatu rencana ataupun dalam kesulitan, lebih baik kami datang kepadamu dalam doa dan tidak sembarangan untuk mengucapkan nasar. Terima kasih Tuhan, berkatilah, kuduskanlah roti, anggur untuk perjamuan kudus yang disediakan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing dan yang ada pada kami di Sentul City. Jadilah perjamuan kudus ini yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkanmu, mulia bagimu Tuhan, ku sembahmu. Setelah menerima hosti dan anggur perjamuan kudus, dan apabila di hosti ada firman Tuhan tertulis, silahkan dibaca, dan itu merupakan pesan Tuhan buat tiap-tiap pribadi dan secara keseluruhan buat keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca firman yang ada pada masing-masing. Amsal 15 ayat 13.
Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mazmur 33 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Oke, terakhir Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pesan Tuhan buat tiap-tiap pribadi dan secara keseluruhan buat keluarga Warlot ya. Pertama, hati yang gembira itu bagus ya, tetapi kesedihan itu istilahnya membuat muka jadi suram dan menimbulkan kadang-kadang sakit penyakit kalau terlalu lama dipendam kesedihan itu. Jadi jagalah hati kita untuk selalu bisa bersukacita, bergembira. Karena apa? Sukacita dan kegembiraan itu datangnya dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi sukacita itu bukan hanya dari luar ya, tetapi dari dalam diri kita melalui Roh Kudus yang memberikan kegembiraan. Kemudian Bertolong-tolonganlah Ya. menanggung bebanmu. Sebagai pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman di mana keadaan sudah semakin susah, baru-baru yang lalu terjadi banjir besar ya di Bekasi. Jadi marilah kita sebagai umat percaya Tuhan Yesus, kita hidup saling tolong-menolong. Sebab dengan demikian kita sudah memenuhi hukum Tuhan Yesus. Itu firman tadi katakan ya. Dan kemudian omongannya Jiwa kita menantikan Tuhan. ya. Jiwa Jiwa kita menantikan Tuhan, Ya. dialah penolong kita. Ya, untuk itu di dalam segala pergumulan hidup kita di masa-masa kesusahan terutama, marilah jiwa kita, artinya diri kita sendiri ya, selalu menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Jangan cari kepada yang lain, tetapi nantikanlah pertolongan Tuhan Yesus ya. Dan Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita selalu. Jadi untuk itu memang jadi pokok dari pesan Tuhan hari ini, kita harus menjaga hati ya. Sebab di hati itulah Roh Kudus tinggal dan bertahta. Kalau kita menjaga hati kita, maka Roh Kudus akan senang tinggal di dalam diri kita, bertahta di hati kita, maka kita akan memancarkan terang kemuliaan Kristus melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Ya, demikianlah secara keseluruhannya pesan Tuhan buat kita semua, khususnya bagi keluarga Warlot. Mari kita angkat posti. Firman Tuhan berkata di Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Bunyinya demikian. Dan ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita ucapkan dengan iman, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Kami makan dan terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita ucapkan dengan iman bersama-sama, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Kami terima, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita sambut dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cintakan selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
syukur kami persembahkan bagimu Bapa Surgawi, oleh karena kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami, di waktu susah maupun senang, di waktu berlimpah maupun kurang, kami tetap setia, kami tetap berpegang. Hanya Yesuslah yang kami andalkan, hanya Tuhan Yesuslah pengharapan kami. Dan kami percaya Roh Kudus selalu menguatkan kami, menghibur kami, dan memberikan solusi jalan keluar dalam setiap problem yang kami hadapi, setiap pencobaan, tantangan yang menerpa kami, selalu diberikan kekuatan, pertolongan, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekarang buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang bersama-sama beribadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing diberkati oleh Tuhan, ditolong dalam segala permasalahan, pencobaan yang sedang dihadapi, pencobaan dan masalah apapun. Apabila itu masalah keuangan, Tuhan pasti juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah apa saja. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan akan memberikan pertolongan, kelegaan, dan mengangkat semua beban-beban kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, karena Dia adalah Tuhan penolong kita yang setia, yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami sehati sepakat mendoakan melepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah kesembuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit apapun yang dialami oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami sukacita, berbahagia karena pada hari ini diberikan anugerah hari ulang tahun, dan di sepanjang minggu yang akan berjalan nanti, kiranya Tuhan menganugerahkan panjang umur, kesehatan, keberhasilan-keberhasilan, baik di dalam bisnis, pekerjaan, maupun di dalam studi yang masih dalam pendidikan, atau dalam keadaan apapun. Mungkin sebagai ibu rumah tangga, atau masih dalam keadaan belum ada pekerjaan. Percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan dan mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekarang buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka dan keluarganya. Tuhan kiranya karuniakan pemimpin-pemimpin bangsa kami ini roh takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan di dalam menjalankan tugas negara dilaksanakannya dengan pemerintahan yang bersih dan adil dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pemimpin-pemimpin bangsa kami di bidang sipil, kepolisian, dan militer yang bertugas di ibu kota negara sampai ke daerah-daerah, bahkan di desa-desa. Tuhan juga memberikan hikmat, kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik, sehingga keadaan bangsa kami makin sejahtera dan mendapatkan keadilan di dalam pertolongan Tuhan di dalam perjalanan bangsa kami ini.
Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami musibah-musibah, bencana alam seperti banjir yang baru-baru terjadi di kota Bekasi dan sekitarnya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memulihkan kembali kondisi baik secara finansial maupun secara kesehatan, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik tetap di dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat semua teman-teman keluarga Warlot Ministry. Pakailah kami terus Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil, menyaksikan kasih Tuhan Yesus, dan memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan. Pakailah kami keluarga Warlot Ministry sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan pada kami dengan maksimal, dan berikanlah kami kesempatan untuk memenangkan jiwa yang sebanyak-banyaknya Tuhan dengan pertolongan hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, kami mau memohon dan menerima berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang indah dan manis menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Sentul City. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.